Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Dan yang terhormat, tamu kita yang luar biasa hari ini, Pak Helmi Yahya sudah hadir bersama kita. Syukur alhamdulillah. Di tengah kesibukan beliau masih menyempatkan waktu untuk hadir. Terima kasih Pak Helmi. Sama-sama. Terima kasih. Ya, kami super exciting sekali hari ini di webinar perdana kami di Prodi Akuntansi ini dibuka oleh Pak Dekan dan langsung dibuka juga oleh Pak Helmi ini dengan tema yang memang ini jadi selalu dibincangkan di dalam perkuliahan selama ini Pak Helmi. Jadi kita langsung aja Pak Helmi, gimana kira-kira Pak Helmi? Sekarang ini kan kita menghadapi percepatan, mungkin kalau dibilang dulu super kayaknya extremely cepat gitu. Extremely cepat. Kita dihadapkan dengan pandemik, dihadapkan dengan era perubahan era industri, kemudian ini juga era perang, kemudian juga kita ke depan dikaitkan dengan krisis-krisis yang akan terjadi, belum lagi perubahan teknologi. Kira-kira apa yang terjadi sekarang Pak Helmi? Kira-kira apa yang harus kita lihat di sini? Baik, terima kasih Pak Sambas. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Horas ya, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dulu Sambas ya, dan juga yang teristimewa Pak Dekan, Dr. Fadli, Wakil Dekan, Guru Besar, dan semua sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara yang sangat saya hormati, dan teristimewa para mahasiswa. Saya ini bertahun-tahun jadi dosen di STAN Widya Isunan, selalu bersemangat kalau bertemu dengan mahasiswa. Kalau saya dianggap sebagai communication coach sekarang, percayalah bahwa saya berbicara di depan umum, itu latihannya pertama adalah pada saat saya menjadi asisten dosen di STAN, dan kemudian dilanjutkan menjadi Widya Iswara di STAN dan di berbagai perguruan tinggi yang lain. Dan menjadi menarik karena saya setelah tahun 2008, Pak Sambas, peruntungan mencalonkan diri menjadi wakil gubernur Sumatera Selatan yang gagal itu. Alhamdulillah saya gagal. Kalau berhasil mungkin nggak tahu lagi nasib saya kayak apa. Mungkin nggak ketemu di sini kita, Pak. Nggak ketemu di sini. Saya baru saja menulis buku Connect the Dots ya. Baru saya launching minggu yang lalu, belum terlalu hard launching, masih soft launching. Connect the Dots itu adalah relevan banget ya. Jadi Connect the Dots itu adalah kalimat yang diucapkan oleh Steve Jobs, salah satu tokoh jenius dunia. Ini bukunya ya. Mungkin nanti beberapa saya kirim ke perpustakaan teman-teman di Su ya. Terima kasih. Apa yang harus kita cermati ya, bahwa ya kalau kita bicara tentang Connect the Dots itu, Steve Jobs itu adalah dulu waktu pidato wisuda di Stanford mengatakan sesuatu yang sangat menarik tuh. Dia cerita bahwa dia ada 3 kegagalan yang dialami. Kegagalan itu pertama, dia lahir jadi anak orang miskin yang drop out, terpaksa drop out karena ayah angkatnya miskin sekali dan hanya punya uang tabungan hanya cukup untuk membiayai Jobs 1 tahun, dan itu akhirnya membuat Jobs keluar dari Reeds College yang sangat mahal itu, dan dia akhirnya mengambil kelas-kelas khusus, kelas kaligrafi. Dan bukankah karena dia drop out, dia akhirnya bertemu Steve Wozniak dan bukankah dengan Mac-nya dia akhirnya karena belajar kaligrafi di Reeds, aplikasi pertama yang menggunakan font yang bagus banget. Dulu kan font kita kalau ngetik kan jelek banget. Kegagalan kedua itu adalah dia dipecat dari yang dia dirikan, Apple. Ya, sakit hatinya, ya, luluh lantak lah perasaannya, tapi akhirnya dia membuat Next, dia membuat Pixar, dan akhirnya
dibeli kembali gitu oleh Apple karena ternyata Apple membutuhkan Pixar, membutuhkan Next, dan Pixar dijualnya ke Disney. Dan bukankah karena dia dipecat dia bisa menciptakan Next dan Pixar? Ketiga adalah pengalaman dia near death experience, ya, pengalaman hampir mati karena di usia kepala 3 dia udah divonis 6 bulan lagi akan meninggal karena pankreas. Tapi akhirnya dia bertahun-tahun bertahan. Orang dia bilang kalau udah hampir mati itu biasanya berbuatnya baik-baik aja. Dan karya-karya terbaik Jobs itu dilahirkan pada saat dia mengalami hampir mati. Termasuk dia menemukan kalimat stay foolish, stay hunger. Tetaplah miskin sehingga carilah kekayaanmu, dan tetaplah bodoh ya sehingga teruslah kuliah. Dan saya menarik banget, saya memanai Connect the Dots, saya tertarik menulis buku karena banyak sekali kesamaan saya dengan Jobs dalam arti yang dimensi yang berbeda. Saya lahir jadi dari anak orang miskin, ya bapak saya pedagang kaki lima, menggagalkan saya masuk fakultas kedokteran. Ya, bukankah karena saya miskin, anak orang miskin membuat saya punya mentality yang sangat luar biasa. Kalah pilkada 3 kali nggak apa-apa, dipecat jadi dirut TVRI juga nggak apa-apa. Ya, I'm a fighter. Dan kemudian saya gagal masuk fakultas kedokteran karena bapak saya miskin sekali. Ulang. Tolong di mute ya, yang lain. Bukankah karena saya gagal masuk fakultas kedokteran yang saya idamkan itu dan memaksa saya mencari sekolah gratis dan saya masuk STAN? Bukankah karena saya masuk STAN yang merupakan saya terpaksa masuk akuntansi? Nah, passion saya pikir tidak di akuntansi, tapi jadilah saya akuntan. Bukankah karena saya akuntan? Bukankah karena saya lulusan STAN membuat fundamental saya dalam berbisnis dan memimpin TVRI dengan demikian luar biasa? Saya kalah pilkada, itu juga saya syukurin. Soalnya apa? Kalau saya menang mungkin saya tidak di sini. Kan Bapak dan Ibu tahu kali ya, teman-teman, adik-adik tahu. Enggak banyak sekali maksud saya kepala daerah yang kemudian tergelincir gitu masalah hukum dan sebagainya. Saya dipecat jadi dirut TVRI. Ya itu juga saya syukurin. Bukankah karena saya dipecat saya bisa menjadi YouTuber? Saya menulis banyak buku setelah saya dipecat, saya menjadi public speaker. Dan saya sekarang banyak sharing kemana-mana. Saya memanah ini ucapan Steve Jobs itu 2. 1, stay hunger, stay foolish. Ya adik-adik sekarang mau terus belajar, teruslah kejar ya. Karena dunia itu berubahnya luar biasa. Dan saya akhirnya bangga sekali menjadi akuntan. Ya, karena saya akuntan lah yang membuat saya menjadi pebisnis seperti sekarang ini. Saya sekarang menjadi komisaris hampir di 30 perusahaan barangkali. Wow. Kenapa? Bukan saya populer, bukan saya artis, ya. Kalau artis mungkin saya sama Mas Saiful Jamil dan sebagainya. Different gitu. Karena saya sekolah, saya akuntan karena nggak gampang belajar dalam dunia dalam pelajaran akuntansi. Jadi adik-adik, teman-teman semua, Pak Sambas, dunia ini berubahnya luar biasa. Luar biasa, ya. Dipercepat juga oleh pandemik, dipercepat juga oleh disrupsi dan sebagainya. Dan kita akuntan, calon akuntan harus tidak boleh ketinggalan. Ya. Ini adalah tantangan bagi perguruan tinggi, bagi berbagai profesi, teristimewa akuntansi. Akuntansi itu adalah ilmu pendukung. Ya, kalau kita lihat definisi akuntansi adalah providing financial information for decision making. Ya. Kalau kita cermati apa definisi ini, kita itu adalah disiapkan untuk mempersiapkan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan apa? Rata-rata adalah di bisnis proses atau di hal-hal. Nah, kalau nature bisnis sekarang berubah, ya nature-nya berubah, para akuntan, para calon akuntan harus paham betul dengan perubahan di dalam model bisnis ini. Sekarang sudah luar biasa perubahan ya. Jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan, termasuk teman-teman di universitas. Saya juga adalah akademisi, saya cukup lama jadi dosen, ya saya juga punya bergerak dalam dunia pendidikan. Saya sekarang lagi memotivasi para guru yang konon katanya makin lama makin tidak diminati, karena tidak menarik guru-guru kita mengajar kelas, communication skill-nya kaku ya, tidak tanggap dengan perubahan. Komunikasi itu udah berubah ya, adik-adik ya.
Apalagi di Jakarta ada anak Jaksel gitu, ada Slebeu, ada macam-macam lah bahasanya ya. Aku nggak tahu lagi di Medan seperti apa. Ada namanya overthinking, ada spill yang generasi pengajarnya belum tentu paham. Jadi demikian banyak perubahan zaman. Jadi menurut saya menarik diskusi kali ini. Ya saya ya terima kasih saya bisa sharing. Barangkali Pak Sambas sementara prolog saya itu. Silakan dengan pertanyaan selanjutnya. Baik, Pak Helmi. Ya, tadi Pak Helmi sudah apa namanya promo. Kalau boleh tahu Pak Helmi ini buku berapa Pak Helmi? Kayaknya Pak Helmi bukunya banyak nih. Di selama COVID, setelah dipecat jadi dirut TVRI, saya sudah menghasilkan 4 buku ya. Wow. Buku pertama itu adalah Who the Hell Are You? Practical Lesson for Personal Branding. Saya memberikan tips kalau mau sukses kita harus punya brand yang baik. Yang nggak mungkin orang sukses kalau kita tidak punya brand. Nomor 2, saya menulis buku tentang bagaimana saya mentransformasi TVRI. Judulnya adalah Breaking the Wall. Itu sekarang saya diminta bicara di mana-mana. Terakhir di KY, Komisi Yudisial. Kenapa? Di lembaga-lembaga sekarang, ya termasuk lembaga pendidikan, terjadi dikotomi gitu, terjadi tembok imajiner yang memisahkan antara anak-anak milenial, pegawai-pegawai milenial, dan atasannya ya para senior atau non milenial. Itu yang saya alamin dulu di TVRI. Waktu saya pimpin TVRI, 72% pegawai saya adalah di atas usia 40 yang kolot betul, ya, dan 28% anak muda, walaupun milenial tetapi juga tidak dididik untuk kompetitif. Oleh karena itu, waktu sebelum saya masuk, TVRI itu bertahun-tahun juru kunci nomor 15. Alhamdulillah saya pimpin belum 2 tahun udah bisa ke peringkat tengah gitu. Satu hal yang luar biasa. Dari disclaimer 3 kali menjadi WTP, wow. Waktu setahun. Penontonnya banyak, ada Liga Inggris. Saking bagusnya aku memimpin, aku dipecat. Ya jadi satu yang saya juga tidak sesali ya, karena itu bagian dari perjalanan panjang. Connect the Dots mengajarkan saya bahwa mari kita belajar dari kekecewaan, kegagalan masa lalu, ya untuk itulah faktor kesuksesan. Dan kemarin saya juga nulis buku bisnis primbon, ya bagaimana tips untuk membuat bisnis startup. Dan terakhir saya bikin Connect the Dots ya, yang tadi saya ceritakan. Dan November saya akan terbitkan satu novel sejarah judulnya Enrique. Pengeliling bumi pertama itu orang Indonesia. Yang Maluku ya, Pak? Yes, orang Maluku. Udah proven, kita mendapatkan testimoni banyak banget, bukti-bukti banyak banget. Pengeliling bumi pertama itu bukan Magellan, bukan Elcano, karena Magellan tewas di Cebu, tidak finish dia itu. Kemudian dilanjutkan oleh Elcano. Kalau Elcano finish, tetapi jangan lupa Enrique, karena dia kita ngitung startnya dari Maluku, begitu sampai di Cebu, dia udah mutar 365 drive film, jadi dokumenter, jadi series yang akan ada di Prime Videos. Jadi berbahasa Inggris. Oktober terbit bahasa Inggris, ya itu terbit di Indonesia. Biasa Pak Helmi. Ya, kalau seperti ini saya tuh kok ini ya dejavu, kok serasa kuisnya Pak Brani ini kayaknya. Saya tuh ya perjalanan Pak Sambas. Ya perjalanan ya. Saya tuh kalau dulu ingat di awal milenium ya Pak Helmi ya, kuisnya Pak Brani itu ya. Persis tahun 2000. Tahun 2000. Pak Brani itu tahun 2004, sorry. 2004. Ya, masih awal-awal milenium itu saya tuh masih ingat dulu. Saya sempat ngantar abang ipar saya tuh ke studio keluarga Palembang waktu itu Pak Helmi. Jadi zaman itu belum ada HP yang berkamera. Kalau ada semua foto satu-satu dulu. Iya, sama Mbak Alia Rohali waktu itu. Nah, jadi ngomong-ngomong tentang branding tadi, berarti Pak Helmi branding ini boleh untuk semua. Berarti akuntan pun harus ada branding. Harus. Saya banyak bicara ya teman-teman. Kemarin di kegiatan seminar para internal auditor di Jogja yang dilaksanakan oleh YPIA, ya, Yayasan Pendidikan Internal Auditor, saya bicara tentang itu tuh. Tamu saya talk show berdua dengan Gita Wirjawan. Gita Wirjawan juga adalah seorang akuntan, seorang auditor, seorang CPA. Ya, waktu saya di Miami ngambil S2, Gita Wirjawan adalah akuntannya klub basket NBA Miami Heat.
Wow, ya. Kami bersahabat dari dulu, kemarin kita talk show. Dan kita kepengen betul. Karena bukan apa-apa ya, akuntan itu narrow minded ya, ilmunya sangat mikro. Rata-rata orangnya serius gitu ya. Betul. Senyumnya jarang gitu. Dan kemudian terlalu detail, orangnya nggak fun jadi akuntan itu ya. Benar. Dan kita bilang sama kita menjadi sukses karena kita keluar dari situ. Tidak harus bahwa stereotyping seorang akuntan, apalagi auditor. Auditor itu adalah satu posisi yang mengerikan. Orang didatangi auditor Sangar. udah kejang-kejang kali, udah ada yang panas dingin gitu. Ya, sangar, tampang. Bahwa kita memberitahu bahwa ke depan tidak lagi bisa seperti itu, bahwa seorang akuntan, seorang auditor harus memahami ilmu komunikasi, harus paham tentang dunia-dunia lain juga gitu. Jadi itu yang saya banyak ngomong sekarang, saya lagi mungkin akan membantu YPIA, Yayasan Pendidikan Internal Auditor, ya kasihan gitu ya. Akuntan itu kan, akuntansi itu kan ilmunya susah banget. Susah banget. Saya di STAN itu 9 tahun baru tamat. Ya, yang drop out banyak sekali gitu. Dan kita kurang dihargai. Ya, satu contoh, orang nggak mau ngakui kalau Helmi itu akuntan. Ya, kita itu jarang dipanggil Pak Akuntan, jarang. Oh iya? Pak Dokter, Pak Insinyur, Iya. Pak Sarjana Hukum, Pak Akuntan, apaan tuh? Padahal ilmunya susah kali. Ya, jadi ini sosialisasi juga ya, susah sekali. Dan saya pernah membawakan topik ya Pak Sambas di dalam satu kegiatan YPIA juga di Jogja pada saat saya ngetopnya dengan siapa berani tahun 2004, 2006 saya diundang ke Jogja dalam seminar mereka. Saya membawa topik siapa berani jadi auditor. Ya, kenapa? Karena waktu itu riset saya ya jarang sekali akuntan mendudukin posisi-posisi puncak. Di Rut BUMN cuma 5. Nggak ada waktu itu menteri yang akuntan, walaupun pada angkatan Sudirman Said, Pak Jokowi periode pertama itu ada 4 akuntan langsung di kabinet. Ada Pak Yonan, ada Said, teman sekamar saya, satu angkatan, satu kelas. Ada Pak Nasir, ya Mendikbud, ada Menristek, ada satu lagi, saya lupa, ada 4 orang akuntan sekaligus. Itu menunjukkan satu hal yang sangat luar biasa, mengagetkan. Tapi the rest luar biasa. Tidak ada yang jadi gubernur zaman itu. Tidak ada yang jadi ketua partai. Baru dipatahkan oleh ketua presidennya PKS, adik kelas saya, Saiku, tamatan STAN juga gitu. Sebelumnya tidak ada. Jarang akuntan yang jadi pengusaha. Ya, jadi presiden belum ada. Jadi menteri kemarin hanya Sudirman Said. Sekarang barangkali di kabinet hampir nggak ada. Oh ya, satu lagi waktu itu ada Pak Mardiasmo ya. Mas Diasmo, ya. Keuangan, ada 4 akuntan dalam kabinet. Kita bangga banget, habis itu nggak ada lagi. Jadi kenapa saya bilang akuntan itu sulit kali jadi menjadi orang-orang nomor 1 di perusahaannya. Saya bercanda waktu itu, masih ada Profesor Wahyudi Prakarsa ya, guru besar UI, saya bilang mungkin karena nature dari ilmu kita ya, akuntansi itu kan yang tadi saya bacakan, providing financial information for decision making. Kita tuh cuman penyedia pengambilan keputusan gitu. We are not the decision maker. Oleh karena itu saya bercanda waktu itu. Itulah sebabnya jangan-jangan jarang sekali ada akuntan mendudukin posisi puncak, karena posisinya paling top itu adalah provider, orang nomor 2. Akuntan itu di perusahaan-perusahaan rata-rata kalaupun mentok itu jadi tangan kanan. Itu pun saya bilang kalau orang nomor 1-nya nggak kidal, kalau dia kidal nggak kepake juga kita gitu. Dan nomor 2, Pak Sambas, ada yang menarik juga. Ya. Definisi dari auditing. Masih ingat ya auditing itu ya? Ya. Auditing itu compare historical record. Ya, data-data masa lalu, catatan masa lalu. Ya, historical data. Ya. With the standard. Ya, auditing ya. Kita membandingkan data masa lalu dengan standar. Dalam ini ada standar akuntansi lah dan apapun. Orang-orang yang terlalu memegang ya definisi auditing ini tidak akan bisa menjadi leader. Kenapa? Karena leader itu harus visioner, harus melihat jauh ke depan, harus out of the box dia. Sementara dalam audit, kalau kita tidak sama dengan standar, nggak unqualified dia. Ya, dan selalu melihat masa lalu. Saya ini tiap hari berantem dengan akuntan yang masih begitu tuh. Ya, karena saya adalah seorang kreator.
Saya udah menciptakan hampir 300 karya televisi, Hmm. bikin film, Ya. ya. Saya pikirnya ke depan. Orang belum mikir, aku udah mikir. Iya. Saya ini agak anomali itu dalam dunia, ya. Karena jarang akuntan yang kreatif. Akuntan itu kan tidak boleh kreatif katanya. Kan gila kalau nggak balance-balanin gitu, ya. Iya. Ya, jadi saya adalah orang yang bergerak dalam industri kreatif. Tapi saya membuktikan karena saya akuntan, saya adalah orang yang sangat sustain gitu. Sangat bertahan dalam industri kreatif. Kenapa? I have my fundamental because I'm accountant. Tetapi in the blood teman-teman, kalau teman-teman nanti bercita-cita menjadi auditor sejati yang begitu, compare masa lalu dengan standar. Kalau nggak cocok dengan standar, selesai. Nah, boleh ilmunya begitu, tetapi mentality, ya itu yang harus kita siapkan. Apalagi dunia sudah berkembang jauh ya. Sekarang datang era metaverse. Saya ada di WIR juga, Pak Sambas. Saya adalah senior advisor di WIR. WIR itu perusahaan metaverse Indonesia, one of the best in the world. Yang beberapa bulan yang lalu IPO oversubscribe-nya 200 kali. Wow. Ya, saya mestinya jadi komisaris independen, tapi terhalang karena saya tidak independen, nggak lulus OJK, tapi karena saya dekat sekali dengan foundernya, junior saya. Jadi bayangkan, saya akuntan, tapi saya sekarang paham metaverse, ngerti NFT, ya, NFT, ya ngerti apa kripto dan sebagainya. blockchain. Jadi teman-teman jangan berhenti cuma di sini saja. Jangan berhenti dengan ilmu-ilmu yang Anda dapatkan di kampus, ya. Kita harus terbuka, ikut seminar, baca buku, nonton YouTube. Di YouTube ada banyak sekali informasinya. Jangan nonton yang ngeprank-ngeprank doang. Nonton konten Indrawan Nugroho, tonton konten Prof. Renat Kasali, tonton kontennya apa Pak Helmi ya. Gita Wirjawan, tonton konten saya gitu. Jadi saya bicara banyak hal gitu. Jadi alhamdulillah saya bicaranya serius, tapi subscriber saya cukup banyak. Dan 80% subscriber saya sekarang udah 1,28 juta subscriber. Wow. Ya, untuk konten yang serius itu, dan untuk orang yang setua saya sebagai YouTuber itu orang-orang geleng-geleng, saya aja kaget ya. Dan ternyata dari dashboard subscriber saya 80% adalah anak-anak milenial, Gen Z, ya. Yang seumur saya nih, Pak Sambas, yang umur 59-an itu cuma 7%. Dugaan saya cuma 2. Satu, mereka tidak butuh nasihat saya. Nomor 2, memang nggak ngerti buka YouTube. Iya. Mungkin itu tadi Pak Helmi, apa masih dalam kotak pemikirannya tadi? Ya. Saya hari ini kepengen betul memanfaatkan kesempatan kali ini agar teman-teman, anak-anakku, calon akuntan ya bisa lebih broad ya, lebih lebar dalam wawasan. Jadi nggak ada ruginya. Dalam konten saya dan juga bersama Gita Wirjawan, kalau mau sukses ada 3 katanya. 1, harus conscious. Conscious itu artinya punya itikat baik. Ya, punya itikat baik. Jangan jadi kayak Indra yang anak Medan tuh ya. Iya. Itu nggak punya itikat baik. Nggak panjang dia. Nomor 2, harus breadth. Breadth itu lebar. Harus tahu banyak. Saya tahu banyak. Kenapa? Karena hidup saya susah banget. Saya kepepet sehingga saya harus melakukan berbagai pekerjaan, dan itu yang memperkaya saya. Ya, saya karena susah dulu jadi pegawai negeri, pernah jadi pembaca puisi, ya, pernah jadi IO, pernah jadi pelelang lukisan, pernah siaran basket, ya, pernah jadi wartawan musik, ya di Amerika, karena saya dulu pegawai negeri kecil banget. Dan itu yang membuat pernah bikin kuis, kerja di Ani Sumadi, ya pernah jadi bawain kuis, pernah dipecat jadi dirut TVRI. Jadi itu yang membuat pengetahuan, pernah kalah pilkada 3 kali. Itu yang membuat wawasan saya menjadi lebar banget, dan itu sangat menguntungkan untuk sukses. Jangan bangga dari lahir dari itu jadi akuntan sampai mati akuntan, di situ aja. Ngaudit terus. Temennya itu aja. Ya jalannya pun ke kantor itu aja. Kantornya pun nggak berubah-berubah, itu aja. Nah itu di anak-anak milenial udah nggak banget tuh. Anak milenial sekarang job hop-nya itu
Ini banget gitu. Ada milenial yang tiap tahun ganti pekerjaan, ganti kantor. Itu fenomenanya seperti itu. Ya, nomor 2 tuh sekali lagi kita harus breadth, harus lebar. Jadi teman-teman belajarlah. Walaupun kita sekarang belajar accounting, belajar juga sastra, belajar juga ngelukis. Ya, belajar juga tentang teknologi. Dan relate banget sekarang. Ya, dunia akuntansi dengan teknologi. Karena bisnis sekarang semuanya pakai tech, pakai IT. Ya, jadi kalau akuntan nggak ngerti IT, selesai dia. Bahasa Inggris wajib itu, udah fardu ain. Nomor 3 itu articulate, kata Pak Gita. Articulate itu apa? Bisa ngomong. Ya, banyak akuntan saking mikronya nggak bisa ngomong. Komunikasi. Orang sukses pasti komunikasinya bagus. Nggak ada orang sukses yang nggak jago ngomong. Ya, jadi pesan saya itu. Semoga ini menjadi bekal juga untuk teman-teman, terutama anak-anakku yang mau sukses. Saya berharap betul ya. Dulu waktu saya memimpin TVRI melakukan transformasi, direktur umum saya Tumpak Pasaribu adalah akuntan tamatan USU. Ya, keren banget. Kami membangun kejayaan TVRI itu, mengejar dari disclaimer berkali-kali menjadi WTP, dibantu oleh alumni USU dan alumni STAN. Hidup USU, hidup STAN. Horas. Oh ya, ini selamat, baru kalau nggak salah minggu lalu ya Pak Helmi ya, Dies Natalis STAN ya. Selamat ya. Hayu Dies STAN. Yang ketua Pak Helmi ada di situ. Saya ketua ikatan alumni, Pak. Oh ya, oh ya. Ikatan alumni, nanti kongres ini mungkin baru saya melepaskan jabatan. Ditawarin 2 periode, saya nggak mau. Saya bilang kalau 3 periode, oke lah kita pikir. Baik, gini Pak Helmi. Jadi yang bisa saya tangkap dari apa yang Pak Helmi barusan sampaikan, bahwa akuntan itu harus punya leadership. Yes. Kemudian harus punya jiwa entrepreneur. Ya. Harus visioner. Harus visioner. Harus mau belajar. Iya. Jadi kan gini Pak Helmi, ini mungkin kalau di Jakarta ataupun di kota-kota besar ini mungkin agak sedikit berbeda. Jadi beberapa, kalau di kami ini kan belakangan lulusan-lulusan ini kan biasanya itu mindset mereka, anak-anak mahasiswa ini kan yang pertama yang dikejarnya adalah pegawai negeri, kemudian pegawai bank, pegawai BUMN, jadi auditor, jadi akuntan di perusahaan atau jadi konsultan. Apakah di masa depan nanti kira-kira profesi ini akan mengalami disrupsi juga, Pak Helmi, menurut Pak Helmi? Pasti. Karena dunia berubah kan? Dunia pendidikan berubah, perusahaan berubah, semua berubah. Pegawai negeri pun sekarang lagi turmoil lah, berubah juga lah ya. Saya ini adalah ketua Dewan Juri pemilihan anugerah ASN. Untuk ASN terbaik. Saya ketua Dewan Jurinya. Ini tahun kelima tahun ini ya, kalau belum dipecat. Jadi kita melihat bahwa harus berinovasi, ya harus punya leadership. 2 hal itu adalah penting. Apalagi berubah nih. Sekarang pegawai negeri aja udah berubah ya. Eselon 4 udah mau hilang, eselon 3 dihilangkan, lebih otomatisasi, lebih digital, lebih aplikasi gitu ya. Jadi kalau kita mau sukses di bidang apapun yang kita pilih, mau jadi entrepreneur oke, mau jadi pegawai oke, mau jadi ASN oke, ya, mau jadi profesional pun oke, apapun gitu, ya. Tapi itu yang ingin saya bekalkan, bahwa dunia sudah berubah, harus paham dengan teknologi, harus melek teknologi karena dunia berubahnya cepat sekali. Ya, saya bercanda kemarin-kemarin, jangan tahun-tahun depan kita ngaudit nggak perlu datang lagi, cukup avatar kita aja pakai metaverse. Iya, betul. Oh, karena ya? sekarang di USU juga sudah menerapkan remote audit. Ya, why not? Jadi kalau kita nggak ikut ke sana, nggak belajar sana, ketinggalan kita. Ya. Nanti bayangin, kita auditor tetap di rumah aja, nanti avatar kita aja yang datang ke auditi ya. Iya. Mana bahanmu dilihat semua, dinaikin, diaudit. Lebih gampang kali. Ya AI ya, artificial intelligence itu akan makin mengambil peran auditor, peran akuntan, hati-hati. Selalu ada pertanyaan, apakah akuntan akan tersingkir oleh robot, oleh AI? Bisa jadi. Oh, nggak bisa katanya.
apa akuntan itu manusia itu ada personal judgment yang diperlukan. Siapa bilang? Ya siapa bilang? Sekarang bikin resep aja itu udah ada robotnya tuh, ya. Cuma didiagnos gitu ya, panas badan atau tidak. Saya punya aplikasi gitu dari Rusia, punya partner saya, itu namanya Remat. Jadi kalau dipakai di asuransi, kalau orang klaim asuransi kelihatan tuh, ngeliatin mukanya aja pakai handphone. Ini orang bohong apa enggak, tekanannya berapa, stres levelnya berapa. Oh iya? Oh iya. Wow, luar biasa. Masa itu udah datang, Pak, adik-adik. Ya, dan ini akan makin ke sana makin gila, makin canggih. Kalau teman-teman ngikutin konten-kontennya Pak Gita Wirjawan, dia bicara tentang Neuralink atau apa gitu. Ya, Neuralink ya. Otak kita dipasangin chip, nanti otak kita ditransmit ke Mars, mengembara ke sana, nanti berapa hari dia pulang, nanti dia bisa ceritakan semuanya. Kita bisa mengobatin diri kita sendiri, and so on, and so on. Dunia itu jangan dikira jauh, dekat sekali ya. Jadi untuk teman-teman ya, terutama yang muda, dan enaknya digital sekarang ya, tidak mengenal tempat. Sukses itu bukan milik orang Jakarta doang, ya, tapi milik siapapun. Kita sekarang udah memasukin era borderless, ya, dan dunia medsos gitu ya. Itu dunia yang sekarang membuat YouTube itu adalah make the voiceless. Orang-orang yang selama ini tidak punya kesempatan ngomong, bisa ngomong. Anda bisa bikin konten sendiri kok, nggak perlu izin. Ya, bikin konten pakai video, pakai handphone aja, upload. Bikin akun YouTube, bisa tuh. Ya, semua orang bisa gitu. Dan saya banyak sekali menginspirasi teman-teman, terutama saya lagi bikin gerakan Pak Sambas namanya Guruku Keren, karena ada penelitian murid-murid itu sekarang aku nggak tahu ya apakah mereka membutuhkan guru atau tidak. Ya, betul. Itu hati-hati loh ya. Anak saya bisa bahasa Inggris, lulus TOEFL, bisa bahasa Korea hanya dari YouTube dan Netflix. Iya. Ya, anakku yang perempuan bisa masak kue apapun hanya dari YouTube, nggak perlu guru dia. Kalau tidak karena kepentingan syarat akademis, rasanya ini challenge untuk para guru, para dosen ya. Kenapa? Saya dapat riset itu. Kenapa mereka seperti nggak perlu dosen, nggak perlu guru terutama ya? Karena satu, guru communication skill-nya udah lewat. Communication skill itu kan speak in your audience language gitu. Nah, audiens kita kan anak muda, generasinya generasi TikTok. Sementara dosennya masih generasi Facebook. Ya, mereka TikTok. Ya, generasi sekarang itu adalah audio visual. Sementara kita termasuk Pak Sambas itu masih tekstual. Semuanya dibaca. Yes. Anak sekarang itu udah nggak baca, dia cuma melihat audio visual. Ya, terus mereka punya bahasa yang berbeda. Bahasanya jauh berubah. Generasi saya dengan Pak Sambas kalau bilang BTS itu ngertinya kan tower. Tower, betul. Kan BTS is another thing yang menjadi idola mereka. Ya, nomor satu itu. Nomor dua mungkin secara psikologik ya, masih ada guru-guru, semoga di sini tidak ada, yang kalau ditanya marah, maunya menang sendiri, nggak bisa dikritik, nggak bisa diberi masukan, nggak bisa. Saya banyak ngomong. Nomor tiga, masalah tools ya. Toolsnya itu menyangkut teknologi, ya, membuat bahan ajarnya, ya harus bisa PowerPoint lah minimal. Jangan cuma nulis kecil-kecil gitu, cuman copy paste. Ya, nomor 4, knowing that anak-anak sekarang belajarnya dari audiovisual, kita berharap betul, saya ingin mengajarkan bahwa guru-guru, termasuk dosen barangkali, bisalah menjadi videographer. Ya, videographer, malah bisa sharing ke keluar sekat ruang kelas. Jadi itu yang kita hadapin. Saya setahun yang lalu ikut online course gitu dari Cambridge, ngambil digital disruption, ya, bayar sekian ribu $, yang ikut ratusan orang dari seluruh dunia. Ya, tiap minggu itu ada 2 profesor gitu, ya live gitu. Kalau kita nggak sempat nanti videonya dikirim ke kita 2 kali live. 1 profesor inti, 1 lagi profesor tamu, 1 lagi
ada facilitator gitu yang minta kita diskusi. Setiap minggu kita dikasih tugas. 8 minggu tuh. Wah, keren banget. Dan Pak Sambas kan barangkali ya, Pak Sambas juga pernah di Malaysia. Jangan di Malaysia. Seluruh dunia sekarang. Universitas hebat. MIT, Harvard, Cambridge, Oxford, just name it, membuat online education di mana muridnya berasal dari seluruh dunia dan tidak harus datang ke kampus. Yes. Masa itu sudah datang. Dan kemampuan untuk membuat materi itu menjadi penting. Kemampuan untuk communication skill untuk para pengajar itu menjadi penting. Sebab kalau yang ngajarin boring, sorry ya, buat orang ngantuk gitu, mana pula orang mau bayar, mana pula orang mau datang, apalagi kalau ada pilih. Ya, jadi saya sharing ini kepengen betul saya ya memberitahu, dan saya sekarang ada di gerakan-gerakan ini. Saya sebagai orang komunikasi kepengen betul, yuk kita perbaikin yuk komunikasi yuk. Mari kita jemput bola. Komunikasi adalah menyamakan frekuensi dengan recipients. Tidak boleh kita memaksa resipien kita ya ditarik ke atas supaya sama dengan kita. Ya, jadi itu dia yang bisa saya sharing. Jadi kalau ini ada titipan pertanyaan Pak Elmi. Jadi kalau misalnya ini sebenarnya ada dua sih, dari mahasiswa dan dari rekan-rekan dosen juga. Silakan. Jadi kalau dari mahasiswa ini gini Pak Elmi, kalau misalnya kalau kami mahasiswa ini, apakah kalau tamat dari prodi akuntansi wajib harus kami itu di dunia kerjanya itu di bidang akuntansi juga gitu. Kemudian kalau misalnya karena gini, ada masih mindset terutama ya mungkin ya orang-orang tua mungkin yang di kampung-kampung kan Pak Elmi, yang namanya kerja itu harus ngantor. Kalau yang namanya kerja di rumah bukan kan kerja, walaupun dia misalnya menjadi juragan online shopping atau mungkin dia content creator atau something like that, Pak Elmi. Gimana Pak Elmi menurut Pak? Nggak ada yang mewajibkan ya, nggak ada yang mewajibkan kalau tamat itu harus satu di jurusan yang sama. Nggak ada yang mewajibkan. Ya, saran saya, alangkah baiknya Anda kan udah dididik jadi akuntan atau sarjana akuntansi gitu. Apa yang kita dapatkan di sekolah itu belum cukup adik-adik. Ada baiknya ya. Pengalaman kerja itu, tempat kerja itu bisa enrich. Saran saya kalau adik-adik nanti masuk ke dalam, katakanlah orang tuanya minta bekerja lah. Kalau nggak bekerja kayaknya nggak keren gitu. Ya benar. Nggak keren gitu. Jangan cuman mengejar gaji, jangan cuman mengejar status. Wah perusahaannya gede nih, jangan. Masuklah perusahaan di mana adik-adik di situ bisa berkembang. Kalau saya milih masuk ke perusahaan-perusahaan kecil di mana kita bisa ketemu leadernya langsung, itu keren. Karena kita bisa belajar langsung tuh. Bagaimana dia ngambil keputusan, bagaimana dia melakukan perencanaan. Kalau kita masuk perusahaan besar, kalau kita cuma jadi kasir terus tuh. Sampai bertahun-tahun kita kasir. Ya, jadi menurut saya itu tuh. Jadi carilah juga tempat kerja di mana kita bisa bertumbuh gitu. Diperbolehkan waktu untuk menambah pengetahuan atau menambah wawasan. Itu lebih penting ya. Setelah itu mau akhirnya menceloknya kemana, follow your heart lah, follow your passion. Saya akuntan, real akuntan. S2 saya pun accounting, saya dosen akuntansi, tapi pekerjaan saya kan kemana-mana. Tapi percayalah, ya fakta bahwa saya akuntan, ya itu adalah menjadi fundamental yang membuat bisnis-bisnis bidang-bidang yang saya masukin itu menjadi punya fondasi yang sangat kuat. Jadi jangan pernah menyesal masuk akuntansi, walaupun mungkin ini aku karena mamaku aja minta aku di sini. Ya betul. Ya, nggak ada masalah. Ya dalam hidup itu belajarlah dari buku saya Connecting the Dots. Dalam hidup itu kadang-kadang kita tidak bisa mengambil pilihan utama. Ya kita tidak punya privilege. Wah, anak Jaksel sekarang bilang privilege. Bapakku miskin, ayahku otoriter. Pokoknya harus ke sana kau nak.
Ya, jangan pernah merasa bahwa itu hukuman. Jangan-jangan itu adalah kesempatan kita untuk mendapatkan skill lain. Ya, belajarlah dari apa yang saya lakukan. Belajarlah dari apa yang saya alami. Ya, cita-citaku mau jadi dokter, terutama dokter kebidanan. Jangan kau tanya kenapa kau mau jadi dokter kebidanan. Ya, tapi aku kan tahu diri. Bapakku pedagang kaki lima. Kedokteran mahal, lama. Aku sempat di IPB, ya. IPB 2 bulan ku tinggal juga karena di sana aku cuma dapat pengurangan tuition. Yang saya cari adalah full coverage termasuk living cost. Saya tahu. Ada sekolah namanya Sekolah Tinggi Akuntansi Negara milik Departemen Keuangan di mana kita tingkat 2 dapat gaji. Kesanalah saya. Untuk melengkapi drama, begitu tingkat 2 ayahku meninggal. Hari ini saya terima gaji, rapelan, ayahku meninggal. Saya adalah anak bungsu. Jadi semuanya itu seperti diset oleh Allah ya, Sang Pencipta. Jadi follow your heart. Teman-teman, apakah Anda pikir STAN kan bukan pilihan saya utama? Saya tidak pernah bercita jadi akuntan. Ya, apakah wah ini saya terpaksa nih masuk, kemudian kita main-main aja? No. Semua tahulah, saya lulusan terbaik STAN. Lulusan terbaik. Sementara orang bingung. Gila Hilmiah ya. Dan saya seniman. Saya di kampus, saya nyanyi, saya vokal grup, saya memimpin teater gitu. Masuk bintang film juga Pak Helmi ya? Macam. Di STAN itu orang bilang, wah Hilmiah itu nggak kelihatan belajarnya. Dia nggak tahu. Orang tidur, aku baru belajar lah. Pesaingku tuh teman-teman dari Batak-Batak itu kan banyak sekali. Angkatan gue ada 100 orang Batak. Makanya aku lagu Batak semua paham lah. Karena aku bergaul dengan ada Parulian Sihotang, Joni Hasudungan, si Jabat, semua temanku. Wah, semangatnya luar biasa. I fought with them gitu. Saya bertarung dengan mereka dan saya memenangkannya. Bayangkan, yang katanya itu bukan bidang saya. Saya adalah orang yang ingin betul menyampaikan kepada adik-adik, ya, jadilah orang dimanapun kita ditempatkan, jadilah yang terbaik. Karena kesempatan tidak datang 2 kali. Jadilah orang yang mencoba menyukai apa yang kita kerjakan. Jangan mengerjakan yang kita sukai. Jangan bangga, wah passion saya fotografi. Sekolah fotografi, dari kecil fotografi. Ya kemudian begitu udah tamat jadi fotografer, sampai mati fotografer. Ilmunya cuma 1 jurus. Itu tidak memenuhi breadth. Kalian dengan saya mau ngomong apapun, ayo. Tamuku udah 500 lebih tuh di channel YouTube. Siapapun mereka, aku bisa layani. Mau politisi, mau pelukis, mau pematung, mau artis, mau musisi, mau sastrawan. Saya dengan orang Balai Pustaka aja, pemahaman tentang Balai Pustaka, tentang penyair-penyair masa lalu aja, saya lebih jago lah. Kenapa? Karena saya mau belajar. Kemarin tamu saya Jerome Pauline, si Jabat. Ya, Jerome Pauline. Anak milenial jenius. Tamatan Waseda University, matematiknya 4.0. Gila gitu. Ngaduk. Tak kalah saya. Matematik aja aku colong berkali-kali lah. Ya, lihat tuh di channel Jerome Pauline. Itu semua diedit. Nanti ku tayangkan utuhnya. Ya, usiaku 59, Jerome Pauline 24. Saya respect banget. Ada anak muda, sopan, ganteng, keren, pintar. Inspiring, ya. Dan saya, wah, ini banget lah, breath banget. Jarum panggil Om, gila ya Om ya. Iya, umurku 59 lah. Nggak nampak kan? Nampaknya 58. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir Pak Helmi dari ini rekan-rekan kolega sesama dosen. Jadi kemarin ngobrol-ngobrol dalam beberapa kali pertemuan. Jadi mereka tuh ngomong gini, Bang, kayaknya saingan kita nih ke depan tuh kayaknya bukan dari apa ya Bang ya katanya, bukan dosen-dosen swasta kayak atau dosen-dosen dari luar. Kayaknya saingan kita nih apa konten-konten kreator video-video apa ini ya, kayak misalnya kan provider seperti, maaf kalau boleh saya sebutkan apa namanya mereknya, seperti Ruang Guru yang luar biasa, yang sangat visual gitu.
Nah, jadi mereka bertanya, gimana sebaiknya kita menghadapi, karena itu sangat masif, belum lagi dari luar kan Pak Helmi ya. Konten-konten pembelajaran itu kan wah luar biasa. Kalau saya pernah lihat itu ada di sekolah di Inggris, saya lupa di London tapi base-nya itu kayak kita memang durasinya 1 jam 2 jam, tapi kita nggak terasa di depan YouTube itu di depan aplikasi itu sudah 2 jam gitu. Nah, bagaimana Pak Elmi? Ya, knowing that makanya tahulah ya kompetitor kita luar biasa dan free Bang, free. Kenapa? Kita berhadapan dengan konten creator yang memang ilmunya di situ. Mereka punya communication skill yang baik, bahannya di prepare, diedit, mereka punya tim produksi, ya, dan topiknya sangat kekinian. Tiba-tiba kita bisa bicara Citayam Fashion Week. Citayam. Dari berbagai angle gitu. Sementara kita yang di sekolah-sekolah di kampus jauh dari. Betul. Karena di dalam dunia sosial media, trending itu algoritma dan sebagainya itu menjadi penting gitu. Ya, memperhitungkan apa yang sekarang sedang menarik. Sekarang semuanya topik yang paling top sekarang Freddy Sambo lah, ya kan? Brigadir E, Brigadir J. Ya, itu ilmu-ilmunya di medsos tuh. Ya, bagaimana mengungkap fenomena yang lagi menarik itu kemudian ditarik dari berbagai angle. Angle-nya bisa angle keilmuan. Jadi oleh karena itu, teman-teman ya para pengajar, ya nggak ada salahnya ya belajar ilmu komunikasi, belajar membuat video. Ya saingan kita bukan hanya ruang guru dan sebagainya. Kalau itu kan masih berbayar. Yang bahaya, bayangkan Anthony Robbins pun gratis. Yes. Jordan Peterson gratis, menarik gitu. Kiyosaki gratis. Kiyosaki. Bahannya Helmi Yahya gratis. Indrawan Nugroho, aku pun nonton gratis. Prof. Kasali dia ngomong tentang flexing, tentang Tindler, Swindler, gratis. Ya. Itu saingan kita. Ya belajarlah, belajar. Jadi tamu saya kemarin belum tayang itu adalah Profesor Yohanes Surya yang baru saja melakukan training gitu 2 minggu di 700 anak-anak di Sumatera Utara ya, dekat Danau Toba. Aku nggak tahu tuh nama kampungnya. Ya, anak-anak yang biasa saja gitu, yang tidak pandai matematik itu diajarin 2 minggu itu langsung bisa ngitung 3 kali 3 digit kali 3 digit bisa tuh. Akar, bagi, tambah, anak-anak biasa aja yang semula bukan anak pinter lah. Dahsyat. Kenapa? Karena satu, beliau mengajarkan bahwa belajar itu harus fun. Guru-guru harus menyenangkan. Harus membuat suasana belajar mengajar itu menjadi fun. Dia pakai lagu, dia pakai kuis. Keren. Intinya di situ. Mari kita menjadi ya pengajar-pengajar gitu yang fun, yang tidak egois, tidak memikirkan untuk kepentingan kita sendiri. Jamnya udah habis. Saya dulu beruntung banget. Saya waktu di STAN menjadi guru favorit. Saya ngajar di Perbanas, saya menjadi guru favorit. Kalian bayangkan, aku ngajar akuntansi, aku pakai dasi NBA, aku cerita Michael Jordan sedikit. Yang bisa menjawab pertanyaanku, ku ajak makan di Kentucky. Anak STAN kan miskin-miskin. Itu menjadi berita di mana-mana. Apa kenanganmu tentang dosenmu Helmi Yahya? Aku pernah diajak makan McDonald katanya. Begitu. Nah, itu fun. Fun itu penting. Anak-anak sekarang disuruh belajar sendiri pun dia udah bisa. Dia butuh cuma suasana, ya dimotivasi dia, dibesarkan dia, didekatin kayak anak kita. Aku kemarin agak marah terus terang ya, ada anakku nilainya dikasih bottom sama gurunya gara-gara hanya salah menerjemahkan instruksi. Dimarahin itu oleh gurunya. 1 jam kelas itu dia cuma marah aja guru itu. Direkam lagi sama teman-temannya. Diposting, marah-marah dia. Online Pak Elmi, online? Enggak, offline di kelas. Oh, di kelas. Marah dia, gara-gara cuman
Dia minta supaya bikin tugas itu di buku tugas, anak-anak termasuk anak itu bikinnya itu di print supaya keren, tapi lebay kan, dianggap salah. Langsung zero sum tuh. Nilainya 0, nggak bisa. Kalian ini nggak menghormatin ibu. Ibu udah 30 tahun ngajar. Waduh. Muridku ini dia sebut semua. Dia rekam anak-anak. Dikirimkan pada orang tua. Ya. Ya, jadi dunia sudah jauh berubah. Ya. Oke. Berarti ini kebetulan Pak Dekan ada di sini, mungkin bisa memfasilitasi kita buat studio Pak untuk dosen-dosen dosen-dosen milenial seperti yang sudah disarankan Pak Helmi tadi. Ya, ini untuk closing Pak Helmi, mungkin ada pesan-pesan untuk prodi akuntansi USU, dan terutama secara khusus atau secara umumnya untuk FEB USU, yang kami sebentar lagi mau Dies Natalis juga, Pak Helmi, yang ke-61 tahun. Oke. Dan cukup tua institusi kami ini. Silakan, Pak. Terima kasih ya teman-teman semua, Pak Dekan dan semua sivitas akademika FEB USU. Senang hari ini saya bisa sharing. Mohon maaf kalau ada ucapan saya tidak berkenan, ya, tapi tidak ada maksud lain. Saya ingin sharing sesuatu yang harus kita cermati. Kita adalah sama-sama edukator ya, dan ingin betul saya agar saya tahu bahwa teman saya banyak sekali dulu dari Medan, akuntan hebat. Direktur stand pertama pun orang Medan, namanya Dr. Andes Tare Malam Sembiring ya. Jadi beliau adalah guru saya, mengajarkan saya banyak hal tentang komunikasi, tentang rapinya dalam berkomunikasi dan sebagainya, dan tentu saja ilmu-ilmu akuntansi ya. Dan untuk anak-anak, teruslah belajar, update ilmumu ya. Perbaikin juga communication skill. Di mana-mana tuh terjadi dikotomi antara milenial kolonial ya. Sejatinya begitu juga. Teman-teman, adik-anak-anakku, belajarlah juga komunikasi. Komunikasi dengan orang tua harus pakai bahasa orang tua. Jangan kau keluarkan bahasa-bahasa spill, overthinking, jujurly. Orang tua nggak paham tuh. Kalau orang tua nggak paham, jangan pula kau ketawakan. Ya, jadi menurut saya, mari kita bina komunikasi. Ya, orang hebat itu adalah komunikasinya pasti hebat. Dan saya ingin sampaikan, akuntansi saja tidak cukup. Ya, terus tambah. Dunia terus berkembang sekarang. Ada cyber crime, ada blockchain, ya, ada metaverse, ada NFT, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, makin banyak yang kita kuasai, ya, insya Allah akan membuat kita makin sukses. Jadi itu saja. Terima kasih. Ya, mohon maaf saya tidak bisa lama karena hari ini saya sudah ditunggu lagi jadwal-jadwal yang lain. Terima kasih Pak Samas, terima kasih Pak Dekan, terima kasih teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, tadi closing dari Pak Helmi, banyak sekali kita hari ini, walaupun dalam 1 jam, tapi banyak sekali ilmu yang beliau sampaikan ke kita. Mudah-mudahan Pak Helmi selalu sukses terus, sehat, sukses di program-program berikutnya, dan terus juga bisa membantu menginspiring juga kami di sini, dan bisa kami kita bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Sekali lagi saya mewakili dari prodi akuntansi dan juga dari seluruh sivitas akademika FEB USU mengucapkan terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan, dan juga mohon maaf atas segala kesalahan. Dan terima kasih juga kepada timnya Pak Helmi, tim manajemen Pak Helmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke MC. Silakan.